Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita insyaallah akan lanjutkan yakni kajian kita membaca kitab yakni Riyadhus Shalihin bab tentang istiqomah. Sekarang kita masuk ke hadisnya ya. Hadis yang ke-86 dari kitab Riyadhus Shalihin. Qala muallif rahimallahu taala wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaribu wasaddidu wa'lamu annahu la yanjua ahadun minkum bi amalihi. Qalu wala anta ya Rasulullah. Qala wala ana illa ayyataghammadani Allahu bi rahmatin min wa fadlin. Rawahu Muslim. Wal muqarabah al-qasdul ladzi la ghuluwa fihi wa la taksir. Was-sadad al-istiqamatu wal isobah. Wa yataghammadani ayyul bisani wa yasturuni atau wa yasturuni. Qala al-ulama ma'na al-istiqamah luzumu ta'atillahi ta'ala. Qalu wa hiya min jawami'il kalim wa hiya nizamul umur. Wabillahi taufiq. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu telah berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, qaribu wasaddidu. Qaribu ini maksudnya berupayalah ya, untuk melakukan sesuatu yang dekat dengan tujuan, dengan yang dituju yang aslinya. Qaribu wasaddidu dan tepatlah, berusaha untuk tepat. As-sadad ini tepat, yaitu istiqomah maksudnya di sini. Wa'lamu dan ketahuilah bahwasanya seseorang tidak akan selamat. Bahwasanya seseorang di antara kalian tidak akan selamat oleh karena sebab amalnya. Maksudnya amalnya semata-mata tidak akan bisa menyelamatkan dia. Qalu wala anta ya Rasulullah. Rasulullah bertanya, apakah tidak pula engkau ya Rasulullah? Maka beliau menjawab, tidak pula aku. Hanya saja Allah yakni telah melimpahkan kepadaku rahmatnya darinya dan juga karunia-Nya. Meliputiku dengan rahmat dan karunia darinya dari Allah Ta'ala. Rawahu Muslim. Ya, di sini menyebutkan wal muqarabah, qaraba yuqaribu, ini muqarabah ini masdarnya, yaitu maksudnya al-qasdul ladzi la ghuluwa fihi wa la taksir, yaitu sedang-sedang. Qaraba ini berbuat yang sedang-sedang, tidak ghulu, berlebih-lebihan dan juga tidak teledor. Jadi apa? Ya sedang-sedang, wajar-wajar saja, sedang-sedang saja. Wasadad, as-sadad ni al-istiqomah wal isobah, tepat sasaran. Ini istiqomah. Ini apa? Sadad. Para ulama mengatakan makna istiqomah yaitu luzumu ta'atillah, senantiasa di atas ketaatan kepada Allah. Senantiasa melakukan ketaatan kepada Allah Ta'ala. Qalu mereka mengatakan
Wa hiya min jawami'il kalim, dan ini termasuk jawami'ul kalim, yaitu kata-kata yang singkat. Istiqomah kan singkat, tapi ini mencakup ya, semua hal, menyeluruh maknanya nih istiqomah, yaitu luzumu ta'ah, senantiasa di atas ketaatan kepada Allah. Wa hiya nizamul umur, dan ia merupakan nizamul umur. Nizam ini kayak aturan, tatanan al-umur, yaitu semua perkara. Wabillahi taufiq. Dan penjelasan dari hadis ini, qala Sa'utsaimin rahimahullah, hadal hadis yadulu ala annal istiqomah ala hasabil istito'ah. Ini hasabil istito'ah. Hadis ini menunjukkan bahwasanya istiqomah itu sesuai dengan kemampuan. Sesuai dengan kemampuan masing-masing. Dan itu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, qaribu wasaddidu, ay qaribu ma amartum bihi. Lakukanlah dengan ya wajar-wajar saja, sedang-sedang. Maksudnya qaribu kalau enggak bisa tepat ya sedang-sedang. Yaitu apa yang diperintahkan kepada kalian. Wa khrisu ala an takrubu minhu bi qadri mustata'. Berambisilah kalian, berupayalah kalian semaksimal mungkin agar kalian itu bisa dekat. Kalau nggak bisa pas dengan sunnah, pas tepat, mendekat. Ibarat Anda panahan gitu, panahan Anda ada titik yang paling tengah itu. Anda kalau nggak bisa itu ya paling melenceng luarnya sedikit lah gitu. Jangan sampai jauh, melenceng sedikit. Ini di situ muqarabah. Jadi berupayalah untuk bisa mendekati yang tepat. Sebab kalau manusia tepat di atas sunnah sesuai dengan yang diperintahkan ini sulit. Ya minimal dekat, mendekati itu. Nah kita ini semua juga berupaya untuk mendekati sunnah. Berupaya untuk melakukan sesuatu sesuai dengan sunnah. Berupaya ini Mas ya. Ini. Ya. Bi qadri mustata' sejauh kemampuan. Ya tentu berbeda antara orang semaunya sendiri, saya naik dewi semaunya sendiri, pokoknya semaunya dengan berupaya untuk kepingin tepat. Nanti kalau nggak bisa tepat ya mendekatilah gitu. Ini. Wa qalu saddidu ay saddidu ala isobah. Dan sabda Nabi saddidu, dia kata saddada yusaddidu, tasdid tapi pakai sin. Saddid yaitu maksudnya ada saddidu alat isobah, yaitu tepat sasaran, pas, enggak kurang enggak lebih, tepat. Yaitu sadidu alal isobah, ay ikhrisu ala antakuna a'malukum musibatan lil haqqi bi qadri mustata'. Berupayalah kalian agar supaya amal-amal kalian, amalan yang kalian lakukan itu tepat. Tepat sesuai dengan kebenaran. Tepat ajaran. Bi qadril mustata', tetap sesuai sejauh kemampuan. Sesuai kemampuan kalian, sejauh kemampuan. Kenapa demikian? Hal itu karena manusia itu bagaimanapun ketakwaannya, maka ia mesti melakukan kesalahan. Tentu selain Nabi ini kan enggak maksum, selain Nabi. Fa innahu la budda ay yukhti. Jadi sehebat apapun ketakwaan orang itu, mau tidak mau mesti dia juga salah. Pernah melakukan kesalahan, jatuh dalam kesalahan yukhti. Sebagaimana di dalam hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau bersabda, kullu bani Adam khatta'un. Semua anak Adam ini khata', sering melakukan kesalahan. Semua anak Adam ini yakni apa? Sering melakukan kesalahan, tidak dikatakan khata', jadi pernah salah gitu loh. Tetapi wa khairu khata'ina at-tawwabun. Akan tetapi sebaik-baik orang yang melakukan kesalahan adalah yang mau bertaubat kepada Allah. Ini. Jadi orang akan kesalahan itu bukan aib, itu menunjukkan manusia. Karena bukan malaikat dan juga bukan nabi. Tapi sebaik-baik orang yang melakukan kesalahan itu tawab, yaitu tobat. Dia mau bertobat.
banyak bertaubat. Jadi taubat ini terus-menerus bertaubat. Maka ada doa pagi petang di antaranya astagfirullah wa atubu ilaih. Berapa kali? Sudah diamalkan pagi 100 kali, sore 100 kali. Jadi kalau diamalkan bagus itu 100 kali. Kadang kalau dihitung kok banyak sekali gak mari-mari ini. Tapi kalau mau paling nggak sampai 5 menit gitu ya, paling 10 menit lah ya, misalnya nggak sampai lah. Tapi ya itu tadi. Tapi inilah astagfirullahaladzim, perbanyak istighfar, taubat. Ini. Ya, manusia itu kita itu nggak luput dari kesalahan. Dan sebaik-baik orang berbuat salah itu taubat. Ya, tawab banyak bertaubat. Kata tawab fa'al ini banyak bertaubat. Wa qala alaihi salatu wassalam, dan demikian juga beliau alaihi salatu wassalam bersabda, "Lau lam tudnibu la zahaballahu bikum wala jaa bi qaumin yudnibuna fayastaghfiruna Allah fayaghfir lahum." Fayaghfir lahum. Yani beliau bersabda, seandainya kalian tidak berbuat dosa, seandainya kalian itu nggak ada berbuat dosa, niscaya akan dibinasakan oleh Allah. Maksudnya dibinasakan itu ladzabal bikum, dihilangkan, dimatikan, sudah gitu. Seandainya kalau nggak berbuat dosa. Wala jaa biqaumin, dan niscaya Allah akan kemudian setelah itu akan mendatangkan suatu kaum yang berbuat dosa. Yudnib. Maksudnya ya jatuh juga dalam dosa, lalu mereka meminta ampunan kepada Allah. Nah, di sini. Artinya di sini manusia ya sebegitulah, memang wajar manusia. Nisyan, tempat lupa. Khotok tadi tempat salah. Tetapi setelah itu ya jangan, sudah tahu salah ya jangan dilakukan terus. Sudah tahu salah kok terus dilakukan. Bukan berarti kemudian kalau begitu bolehlah berbuat dosa terus menerus. Bahaya. Karena di antara sifat orang-orang bertakwa apa? Walam yusirru alama fa'alu wahum ya'lamun. Dan mereka tidak terus-menerus di dalam kesalahan yang mereka lakukan sementara mereka tahu kalau itu salah. Sudah tahu, asalnya nggak tahu, kemudian tahu, diberitahu itu salah. Itu nggak boleh istighfar. Habis itu ya jangan diulang-ulang lagi, karena kita tahu taubatnya di awal-awal bab ini. Taubat itu syaratnya ya menyesali perbuatannya, terus kemudian meninggalkan perbuatan dosa tadi, terus bertekad tidak mengulangi lagi. Kalau urusan dengan manusia ya segera kembalikan manusia tersebut. Kalau kedzaliman dengan orang, tawab, ini taubat. Ini. Jadi ini, kalau seandainya kalian enggak berbuat dosa, niscaya Allah akan menghilangkan kalian dan akan mendatangkan suatu kaum yang berbuat dosa, lalu mereka beristighfar minta ampunan kepada Allah, lalu Allah ampuni. Lalu Allah ampuni. Maka di sini jangan merasa suci dan jangan merasa tidak punya dosa. Bahkan lebih baik mana? Merasa banyak dosa atau merasa enggak berbuat dosa? Merasa banyak berbuat dosa sehingga banyak beristighfar. Kenapa kamu selalu istighfar? Aduh, banyak dosa saya. Daripada orang yang enggak pernah istighfar, ngapain istighfar, aku lu enggak pernah berbuat dosa. Dan sudah kiber, kesombongan ada. Akhirnya dia enggak pernah istighfar dan ternyata dosanya banyak, tambah dosa lah begitu. Nah ini. Maka ini jadi kita semua itu sama, banyak berbuat dosa. Maka enggak ada ya disombongkan dan enggak dengan merasa paling suci, tetapi justru banyak beristighfar, banyak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Fal insanu ma'murun ay yuqarriba wa yusaddida bi qadri ma yastati'. Manusia itu diperintahkan untuk berupaya ini berbuat dan beramal dan berusaha untuk bisa tepat sejauh kemampuannya, tepat sejauh kemampuan, pas ini sejauh kemampuan. Ini. Kalau nggak bisa muqarabah, mendekati yang tepat. Jadi di sini kalau seandainya ada orang
merasa paling tepat sesuai dengan sudah sunnah tepat. Ini ya nggak mungkin gitu. Jadi kayak khawatir nanti semacam ini tertipu, sehingga merasa paling sunnah sehingga yang lain dianggap paling salah. Tidak, kita semua itu berupaya, masih berupaya, muqarabah. Berusaha tepat, kalau nggak tepat ya mendekati. Itu pun sejauh kemampuan masing-masing. Kita memang diperintahkan ya untuk bertakwa kepada itu sejauh kemampuan kita. Ittaqullaha mastata'tum, bertakwalah kamu kepada Allah sejauh kemampuan kalian. Tapi ingat juga Allah itu Maha tahu kalian, Anda itu misalkan sejauh kemampuan Anda, sudah sejauh kemampuan Anda atau memang tidak mau. Dan enggak perlu dikatakan mampuku yang ini, aku gak kuat, mampuku gini. Enggak usah diomong ke orang, jangan-jangan itu sebetulnya masih belum usaha maksimal. Allah lebih tahu orang itu tidak mau atau tidak mampu, ya. Tapi yang jelas kita diperintahkan untuk sejauh kemampuan kita. Ini. Suma qala alaihi salatu wassalam wa'lamu annahu la yanjua ahadun minkum bi amalihi. Dan ketahuilah, Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, dan ketahuilah oleh kamu sekalian bahwa saya tidak ada seorang pun di antara kalian yang selamat karena sebab amalnya. Maksudnya la yanjua minan nar bi amalihi. Tidak ada seorang pun di antara kalian yang bisa selamat dari api neraka disebabkan karena amalnya. Kenapa? Ya karena hal itu karena amalan ini belum bisa mencapai syukur yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang wajib kita berikan, kita lakukan kepada Allah. Demikian juga wa ma yajibu lahu ala ibadihi minal hukuk, belum bisa mencapai hak-hak Allah yang wajib ditunaikan oleh para hamba. Contoh mata, ini kan nikmatnya besar. Nikmat mata saja kalau dibanding dengan amal yang telah kita lakukan mungkin masih nilainya masih belum imbang amalan itu. Belum nanti nikmat telinga, lisan, banyak kenikmatan. Jadi amal yang dilakukan kalau dibuat perimbangan dengan nikmat yang diberikan belum apa-apa yang dilakukan itu belum imbang. Walakin yataghammadullahu subhanahu wa ta'ala al-'abda bi rahmatihi fayaghfiru lahu. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmatnya kepada hamba tersebut sehingga Allah mengampuni dosanya. Jadi bukan semata-mata amal aku, karena aku bisa begini, hebat, bisa begini sehingga dosaku diampuni gini-gini misalnya. Nah, tidak. Orang itu diampuni karena rahmat Allah, termasuk nanti orang itu masuk surga, ya ini bukan semata-mata karena amalnya. Disebutkan juga orang itu tidak akan masuk ke dalam surga karena semata-mata amalnya. Akan tetapi itu karena rahmat Allah. Karena rahmat Allah. Maka di sini falamma qala la yanjua ahadun minkum bi amalihi qalu lahu wala anta qala wala ana khatan nabiyyu alaihi salatu wassalam la yanjua bi amalihi illa ayyada ghamadani Allahu bi rahmatin minhu. Maka tatkala Nabi SAW bersabda, seseorang di antara kalian tidak akan selamat dari neraka ya. Dia akan selamat dengan amalnya, karena sebab amalnya. Mereka berkata kepada Nabi, tidak pula engkau ya Rasulullah? Nabi menjawab, tidak pula saya. Hingga Nabi alaihi salatu wassalam tidak selamat karena sebab amalnya, illa ayyataghamadin, kecuali atau hanya saja Allah meliputkan rahmatnya kepadaku, rahmat dari Allah. Maka hal ini menunjukkan
bahwasanya manusia itu walaupun dia mencapai tingkatan yang tinggi martabatnya atau kewaliannya, maka sesungguhnya layyan jua bi amali, tidak akan selamat karena sebab amalnya. Maksudnya tidak akan selamat semata-mata karena amalnya. Bahkan sampai Nabi alaihi salatu wasallam, kalaulah Allah tidak memberikan karunia kepadanya dengan mengampuni dosa-dosanya, apa yang lalu dan apa yang akan datang, apa yang telah lewat dan apa yang terakhir. Ma'anjahu amaluhu, amalnya tidaklah menyelamatkannya. Maka di sini kalau Nabi aja demikian, apalagi kita? Apa sudah yakin? Maka jangan yakin, maksudnya memastikan diri seakan-akan hanya Anda yang akan masuk surga, yang lain tidak. Atau sudah yakin karena amalnya. Akan menjadikan orang supaya tidak kibr, tidak ujub. Tidak ujub itu membanggakan amalnya, apalagi sombong. Ujub itu membanggakan diri, kalau sombong itu merendahkan orang. Apa kamu, amalmu kayak begitu apa? Nah, masa orang mau begitu terus, maksiat terus misalkan. Nah, ini ya tidak menyombongkan diri. Maka ketika kita bisa melakukan amal-amal soleh itu pun karena Allah, karena ditolong oleh Allah, ya kan? Dan itu pun belum, nanti akan diterangkan oleh Syekh Utsaimin sini, belum imbang lah dengan karunia dan nikmat Allah yang wajib kita syukuri. Belum dikatakan syukur yang sebagaimana diperintahkan. Maka semua itu karena karunia Allah, rahmat Allah. Fa in qala qail, jika di sana ada orang mengatakan di sana ada nas-nas dari Al-Qur'an dan Sunnah yang menunjukkan bahwasanya amal soleh ini akan bisa menyelamatkan dari api neraka. Dan nas banyak menerangkan amal soleh bisa menyelamatkan seorang dari api neraka dan akan memasukkan ke dalam surga. Di antaranya firman Allah Ta'ala, man amila sholihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Barang siapa yang melakukan amal soleh, baik itu laki-laki maupun perempuan, sedang dia dalam keadaan beriman, maka sungguh kami benar-benar akan memberikan kepadanya kehidupan yang baik, dan kami akan memberikan ganjaran kepada mereka, memberikan balasan ganjaran kepada mereka dengan ganjaran yang lebih baik daripada apa yang telah mereka kerjakan. Maka di sini bagaimana memadukan, mempertemukan antara ini dan hadis yang tadi. Bahasanya di sini disebutkan barang siapa yang melakukan amal soleh, laki-laki atau perempuan yang keadaan beriman, akan diberi kehidupan yang baik, dan juga akan diberi balasan yang lebih baik daripada apa yang mereka kerjakan. Qala Syekh Utsaimin wal jawabu an dzalik, jawabnya adalah yaitu dikatakan atau kita katakan digabungkan, memadukan kedua ini antara ayat dan hadis tadi, kedua nas ini, yaitu bahwasannya yang dinafikan di dalam termasuk hadis tadi adalah masuknya manusia ke dalam surga dengan amalan fil muqabalah. Maksudnya bukan sebagai harga untuk membeli surga. Paham maksudnya? Jadi misalkan, jadi ini bukan surga, misalkan surga. Kemudian ini amalan ini nggak bisa untuk membeli ini. Seandainya harganya sekian, dengan amalan saya sudah cukup untuk beli ini, belum cukup. Nah,
Jadi bukan muqabalah, bukan sebagai apa? Impasnya gitu loh. Bukan surga itu senilai amalan kamu yang kamu lakukan. Nah, itu yang dinafikan. Adapun yang ditetapkan yaitu bahwasanya anal amal sababun wa laisa iwadun. Amalan itu sebagai sebab untuk masuk surga, bukan sebagai gantinya. Tahu paham maksud ganti ini? Ganti itu ada nilai. Misalkan Anda ada sesuatu, misalkan nilainya ini sudah ini pas, ini nilainya berapa? Sekian misalkan. 100.000 misalkan, atau 1 juta misalkan. Anda punya harganya 1 juta. Kemudian dengan 1 juta ini Anda mendapatkan ini. Tapi mendapatkan ini bukan, jadi amal itu bukan sebagai iwat. Iwat ini kan, ini saya punya 1 juta tak kasih, ini kasih saya. Ini kan berarti pas, ya, memang harganya segitu. Tapi amalan hanya sebagai sebab, bukan sebagai gantinya. Jadi belum senilai dengan itu. Tapi orang masuk surga karena rahmat Allah, karunia dari Allah. Ini. Dan amal ini sabab, jadi sebagai sebab, bukan sebagai iwan, sebagai ganti dari surga tersebut. Fal amalu la syakka annahu sababun lidukhulil jannah wa najati minan nar. Ya, jadi supaya orang juga enggak salah memahami, kalau begitu ngapain kita beramal ngono? Kalau enggak ada nilainya. Bukan, amalan tetap dinilai. Maka amalan itu tidak diragukan lagi bahwasanya amal soleh ya, ini menjadi sebab untuk masuk ke dalam surga dan selamat dari api neraka. Akan tetapi amalan tersebut bukan sebagai ganti, bukan senilai, enggak senilai dengan ini dimasukkan surga atau diselamatkan dari api neraka, bukan sebagai gantinya. Walaisa wadahu alladhi yadkhulu bihi al-insanu atau yadkhulu bihi al-insanu al-jannah. Dan bukan semata-mata amalnya, bukan karena semata-mata amalnya seorang manusia masuk ke dalam surga. Akan tetapi ia masuk dalam surga karena fadl Allah. Walakin fadlullah wa rahmatuhu huma as-sabab fi dukhulil jannah. Akan tetapi fadl karunia dari Allah dan rahmat Allah, dua hal itulah yang menjadikan sebab seorang hamba masuk ke dalam surga. Wa huma alladzani yusilani al-insana ila jannah wa yunjiyanihi minan nar. Maka dua hal itu yaitu rahmat dan karunia dari Allah itulah yang mengantarkan manusia ke dalam surga dan menyelamatkannya dari api neraka. Nah, kemudian pelajaran yang bisa diambil dari hadis ini, atau faidah yang bisa diambil dari hadis ini. Fi hadzal hadisi minal fawaid, di antara faidah yang ada di dalam hadis ini. Yang pertama, annal insana la yu'jibu atau la ya'jibu bi amalihi. Manusia itu hendaknya tidak ujub dengan amalnya. Jadi kalau Anda bisa makan, kita bisa makan amal soleh, amal baik, jangan ujub. Ujub itu apa? Membanggakan diri. Aku kok, siapa aku bisa? Kata anak-anak kita, anak sopo. Nah, mesti gak boleh ngadakan begitu. Kita kalau gak ditolong oleh Allah gak bisa. Kata anak saya, anak kita itu baik, itu karena Allah, karunia dari Allah. Ya, ini. Jadi gak ujub, gak boleh ujub. Bayangkan kalau seandainya ada orang ujub, diambil sedikit aja wes. Nah, akale nyeleweng sedikit aja, bukan. Jadi stroke sedikit bingung. Maka ini tidak boleh ujub. Manusia ini janganlah ujub dengan amalnya, terlalu membanggakan diri dengan amalnya. Tugas kita cuma beramal. Dan supaya bisa kita beramal aja berdoa kok. Makanya setiap habis sholat kita berdoa apa? Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika
wa husni ibadatika. Ini menunjukkan kalau kita nggak ditolong oleh Allah nggak bisa. Allahumma a'inni ala dzikrika, ya Allah tolonglah aku untuk bisa mengingat Engkau, untuk bisa bersyukur kepadamu. Wa husni ibadatika, tolonglah aku untuk bisa beribadah kepadamu dengan sebaik-baiknya. Ini penting doa ini. Kenapa? Jadi kalau kita berbanyak doa ini, kita tahu diri, merasa kalau kita itu nggak mampu kalau nggak ditolong oleh Allah. Maka semakin banyak doa ini bagus, karena kita betul-betul minta tolong pada Allah. Kalau kita nggak ditolong oleh Allah, nggak akan bisa makan itu. Mahma amilta minal amali sholihah la tu'jab. Walaupun amal soleh apapun yang telah kamu lakukan, yang telah kamu tunaikan, kita kerjakan, la tu'jabi amalika, jangan kamu ujub dengan amalmu, lalu bangga membanggakan diri dengan amalmu. Ini pendidikan. Jangan menyombongkan diri, jangan merasa paling hebat, paling sunnah, tidak. Tapi bukan berarti kemudian kita nggak beramal maksimal. Tapi ingat, kita bisa beramal juga karena Allah. Jadi semakin bisa beramal, ya kita bersyukur. Karena itu ada karunia dari Allah, pertolongan dari Allah, kita syukuri. Bisanya bersyukur, kita juga ditolong oleh Allah. Kalau nggak ditolong oleh Allah, kita nggak akan bisa bersyukur. Mungkin ujub akhirnya, gitu. Maka jangan amal apapun yang telah Anda lakukan, maka jangan ujub dengan membanggakan amal Anda. Wah, aku tadi telah begini, sebutkan banyak. Jadi bangun tidur sampai sekali ini. Nah ini. Fa'amaluka qalilun, qalil, amalan kamu itu sedikit. Binisbati lihaqillahi alaika. Amalan kamu itu masih sedikit sekali dibanding hak Allah yang wajib kamu kerjakan. Dibanding hak Allah yang wajib kamu kerjakan, belum imbang, belum bisa menunaikan hak Allah yang wajib kita kerjakan. Amalan kita itu sebanyak apapun amalannya kita lakukan, apalagi kalau nggak banyak, apalagi kalau hanya masih sedikit-sedikit, maka banyak beristighfar kita, banyak bertaubat. Jangan sampai amalnya masih bisa dihitung, bisa jadi kesalahannya lebih banyak, udah merasa koyok seperti sudah paling hebat. Ini jadi amaluka qalil, amalan Anda itu sedikit dibanding hak Allah yang wajib Anda tunaikan. Berikutnya wa fi aidon minal fawaid, dan juga faedah dalam hadis ini juga annahu yang bagi alal insani ayyuktsira min dzikrillahi daiman wa min as-su'ali bi ayyataghammadahu Allahu bi rahmatih. Seyogyanya manusia itu senantiasa memperbanyak zikir kepada Allah Ta'ala, selalu perbanyak zikir kepada Allah Ta'ala, dan juga meminta kepada Allah semoga Allah berkenan untuk melimpahkan rahmatnya. Maka perbanyak doa itu. Dan saya menunjukkan wakul daiman, bacalah selalu Allahumma taghammadni bi rahmatin minka wa fadlin. Allahumma taghammada bi amalnya taghammadni bi rahmatin minka wa fadlin. Ya Allah, liputilah aku dengan rahmat darimu dan karunia. Karena amalan Anda tidak akan pernah bisa menyampaikan Anda ke dalam ridho Allah kecuali dengan rahmat Allah. Maka juga doa semana dengan ini, Allahumma rahmataka arju. Misalkan ya, Allahumma rahmataka arju, ya Allah rahmatmu lah yang aku harapkan. Rahmatmu lah yang aku harapkan. Wala takin ila nafsi tarfatainin, maka janganlah engkau titipkan aku kepada diriku walaupun sekejap mata. Wa asli sa'nikulahu, dan perbaikilah
keadaanku seluruhnya. Seperti itu. Kemudian juga di dalam hadis ini juga terdapat dalil, yakni besarnya ambisi para sahabat radhiyallahu anhum untuk mendapatkan ilmu. Untuk mendapatkan ilmu, untuk menuntut ilmu, untuk mencari tahu. Oleh karenanya, tatkala Nabi bersabda, "Lan yanjua ahadun minkum bi amalihi", tidaklah seseorang di antara kalian tidak akan selamat, yaitu dengan amal-amalnya. Maka mereka langsung bertanya secara rinci, yaitu apakah ini umum ataukah ini apa? Tidak. Apakah keumuman ini mencakup beliau juga? Maka Nabi menjelaskan kepada mereka bahwa saya pun termasuk juga beliau. Maka berhasil memperhatikan keadaan para sahabat radhiyallahu anhum bersama Nabi SAW, maka akan didapati bahwa mereka para sahabat ini adalah manusia yang paling semangat untuk menuntut ilmu. Ambisinya besar untuk menuntut ilmu. Dan bahwasanya mereka la yatrukuna syai'an yahtajuna ilaihi fi umuri dinihim wa dunyahum illa ibtadaruhu wa sa'alu anhu wallahu al-muwaffiq. Bahwasanya mereka para sahabat radhiyallahu anhum tidaklah meninggalkan sesuatu yang mereka butuhkan, baik dalam urusan-urusan agama mereka maupun dunia mereka, kecuali mereka bersegera untuk mencari hal itu dan menanyakannya. Maka ini penting, masa ilmu ini penting, terutama ya masa-masa ilmu terkaitan dengan akhirat kita, dengan masyarakat kita. Tentu yang jelas-jelas ilmu agama ya sekolah Allah, sekolah Rasul. Kalau membahas tentang ayat-ayat Allah atau sabda Rasul, hadis-hadis Rasulullah, ini ilmu semua ini. Ibarat makanan ya daging semua. Maka kita berupayalah untuk itu gitu. Dan memang rintangan lebih banyak. Kan setan enggak ingin orang itu ngerti agama. Setan itu enggak mau orang itu ngerti, supaya kalau ngerti kan susah diselewengkan. Ini kita lawan. Sekali kan jihadun nafas itu kan. Kayak Ibnu Qayyim menyampaikan jihadun nafas, melawan diri ini, lawan nafsu ini ada 4 ya kan. Yang pertama untuk mencari al-huda, menuntut ilmu, mencari kebenaran. Ini yang pertama. Butuh jihadun nafas. Memang berat, orang ngaji itu berat. Istiqomah nih yang berat. Nanti ada istiqomah, ini pembahasan istiqomah. Semangat sehari 2 kali, habis itu seminggu, 2 minggu, 3 minggu, wis hilang. Padahal kalau tambah hilang ini ya sesaat tambah senang. Sebetulnya tambah jauh ini tambah sakit hati kita. Maka ini harus diupayakan. Jadi ini apa pentingnya masalah, ini apa? Para sahabat saja semangat dia mencari ilmu untuk diamalkan. Maka kalau bisa ilmu kan banyak sekali ya. Ilmu-ilmu yang memang langsung berkaitan dengan kita, dengan amalan yang bisa kita lakukan. Dan enaknya ya ilmu agama itu ketika kita mempelajari dan tahu, pulang langsung bisa diamalkan. Beda dengan ilmu yang misalkan kuliah jurusan apa, misalkan teknik apa, misalkan kalau pas kerjaannya nggak cocok dengan itu, atau nggak ada lawan kerjaan berkaitan dengan itu, mungkin nggak langsung diamalkan. Ilmu agama nggak usah menunggu begitu. Ada cara wudhu, cara sholat, oh ternyata demikian, cara sholat yang benar, oh cara wudhu yang benar, oh ada doa begini. Pulang dari majelis ilmu, keluar dari masjid langsung diamalkan bisa, sampai di ruang bisa. Ini kelebihannya. Ini. Maka juga ini kita senantiasa minta ya setiap pagi, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala wa rizqan thayyiba. Ini minta. Demikian juga termasuk yakni apa? Faedah juga saya tambahkan juga ini dari hadis ini,
Nah, jadi tadi seyogianya dari seorang hamba tidak tertipu dengan amalnya sehingga dia tetap hidup di dalam roja, ya, penuh dengan harapan dan juga tanpa rasa takut, sehingga jangan sampai menjatuhkan dirinya ke dalam kebinasaan, yaitu dengan ujub, karena ujub ini. Demikian juga di sini dia ini menunjukkan karunia Allah dan rahmat Allah kepada hambanya ini lebih luas daripada amalan mereka. Dan satu lagi, di sini juga ada bimbingan irsyad, yaitu bagaimana untuk bisa mendapatkan kebaikan. Dan itu adalah dengan istiqomah. Dengan istiqomah di atas manhaj Allah, tanpa hulu dan juga tanpa taksir. Hulu itu berlebih-lebihan, taksir ini terlalu teledor dan tidak memperhatikan, tapi tengah-tengah istiqomah, tetap di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi sementara mungkin sampai di sini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan karunia rezeki kepada kita berupa istiqomah. Bisa istiqomah di atas ketaatan kepada Allah taala, di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma rzuqna istiqomah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman tanfa'una bihi wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.